Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Audio teks by El Baca, berdasarkan buku Madilog, karya Tan Malaka. Topik, Bab 6, Logika. Pasal 4 dan 5, Perlipatan dan perlipatan terbalik. Dalam dua pasal ini, Tan Malaka memperkenalkan dua bentuk lanjutan dari penalaran logis. Obversion perlipatan dan contraposition perlipatan terbalik. Perlipatan adalah perubahan bentuk pernyataan dengan mengganti predikat menjadi lawannya tanpa mengubah arti, sedangkan perlipatan terbalik adalah perlipatan yang kemudian dibalik urutan subjek dan predikatnya. Ia menekankan bahwa berpikir logis menuntut ketelitian pada struktur kalimat, makna boleh tetap, tapi bentuk bisa berubah untuk menyingkap hubungan kebenaran baru. Melalui berbagai contoh, dari semua haji ke Mekah, hingga tak ada muslim yang makan riba, Tan Malaka mengajarkan cara memahami hubungan antara ya dan tidak, P dan non-P, serta pentingnya menjaga keutuhan makna saat berpikir. Ia menutup bagian ini dengan pesan bahwa logika bukan sekadar permainan kata, melainkan dasar bagi cara berpikir ilmiah dan revolusioner yang menolak kebingungan dan kompromi terhadap kebenaran. Tan Malaka membawa kita masuk lebih jauh ke dunia logika formal, ke wilayah di mana kalimat dan pikiran diuji dengan ketelitian seorang ilmuwan. Setelah sebelumnya ia menjelaskan tentang conversion atau pembalikan, kini ia memperkenalkan sesuatu yang lebih halus, obversion, atau yang ia sebut perlipatan. Jika pembalikan diibaratkan seperti membalik seluruh kain hingga sisi dalam menjadi luar, maka perlipatan hanya membalik sebagian kecilnya saja. Bentuknya berubah, tetapi maknanya tetap sama. Perlipatan, kata Tan Malaka, adalah proses mengubah bentuk suatu pernyataan tanpa mengubah artinya. Dalam proses ini, bagian, sebutan, atau predikat dari kalimat diganti dengan lawannya, bukan lawan yang samar, tapi lawan yang tegas. Jika kita punya kalimat, semua haji pernah ke Mekah, maka bentuk perlipatannya adalah tak satu pun haji yang tidak pernah ke Mekah. Artinya tetap benar, hanya susunannya yang berubah. Inilah inti perlipatan, bukan mengganti isi pikiran, melainkan memperkuat kejelasan pikirannya lewat bentuk yang lain. Tan Malaka lalu menguraikan 4 bentuk perlipatan yang diberi tanda A, B, C, dan D. Pertama, bentuk A, misalnya, semua haji pernah ke Mekah. Jika dilipat menjadi B, maka hasilnya tak satu haji yang tak pernah ke Mekah. Kedua, bentuk B, seperti tak satu kafir yang suci. Jika dilipat, hasilnya A, semua kafir tak suci. Ketiga, bentuk C, sebagian orang Islam itu murtad. Bila dilipat menjadi D, hasilnya, sebagian orang Islam itu bukan tak murtad. Dan keempat, bentuk D, sebagian orang Islam itu tidak jujur. Bila dilipat menjadi C, yaitu, sebagian orang Islam itu tak jujur, munafik. Namun Tan Malaka tidak berhenti di tataran teknis. Ia menyelipkan refleksi yang lebih dalam, bahwa dalam berpikir logis, setiap kata memiliki bobot dan posisi yang harus dijaga. Misalnya, kata tidak jujur, berbeda dari tak jujur. Yang pertama sekadar menyebut perilaku, tetapi yang kedua menunjukkan watak yang berlawanan dengan nilai yang ia anut sendiri, orang yang berpura-pura beriman tapi sebenarnya menipu dirinya sendiri. Dengan analisis ini, logika bagi Tan Malaka bukan sekadar permainan bahasa, tapi jalan menuju kejujuran berpikir. Setelah menjelaskan 4 bentuk perlipatan itu, Tan Malaka memperluas pandangannya. Ia berkata, seluruh alam ini pada dasarnya tunduk pada hukum biner, hukum dua sisi yang saling berlawanan, P dan non-P, benar atau salah, Islam atau tak Islam. Dunia berpikir yang jernih tidak mengenal wilayah abu-abu. Bila sesuatu adalah P, maka ia bukan non-P. Bila sesuatu tidak di kanan, maka pastilah ia di kiri. Dengan cara berpikir seperti ini, ia menegaskan pentingnya konsistensi logika, bahwa sesuatu tidak bisa menjadi dirinya sekaligus lawannya. Kemudian Tan Malaka kembali menghubungkan konsep perlipatan dengan pembalikan conversion yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ia menunjukkan bagaimana cara berpikir dengan perlipatan bisa menyelesaikan persoalan logika yang sebelumnya tampak buntu bila hanya dibalik secara langsung.
Ia memberi contoh kalimat sebagian orang beragama itu tidak orang Islam. Jika dibalik secara biasa, hasilnya menjadi sebagian orang Islam itu tidak beragama, yang jelas salah. Namun jika kita gunakan cara perlipatan, menjadikan tidak orang Islam sebagai satu kesatuan kata majemuk tak Islam, maka kalimatnya menjadi sebagian orang beragama itu tak Islam, dan pembalikannya yang benar adalah sebagian tak Islam itu orang beragama. Dengan begitu, logika yang sebelumnya terjebak dalam kebingungan kini menemukan keseimbangannya. Ia menunjukkan bahwa sebagian non-Muslim, seperti Kristen dan Yahudi, memang tergolong beragama, meskipun dalam konteks Islam disebut kafir kitabiah. Tan Malaka lalu menyimpulkan bahwa perlipatan seperti ini sangat berguna bukan hanya dalam logika formal, tapi juga dalam cara berpikir para filsuf dan ilmuwan besar. Ia menyinggung bagaimana para pemikir seperti Rousseau, Hegel, dan Marx sering menggunakan cara-cara semacam ini dalam mengembangkan gagasan revolusioner mereka. Bagi Tan Malaka, logika bukan ilmu mati, ia adalah alat untuk memahami dunia secara lebih tajam, lebih adil, dan lebih jujur. Setelah memahami perlipatan, Tan Malaka membawa kita ke tahapan berikutnya, contraposition, atau yang ia sebut perlipatan terbalik. Jika perlipatan hanya mengubah bentuk, maka perlipatan terbalik menggabungkan dua proses sekaligus, dilipat dulu, baru dibalik. Artinya, setelah kita mengganti predikat dengan lawannya, kita tukar pula posisi subjek dan predikat itu. Ia memberi contoh konkret, kalimat tak ada barang di alam ini yang tak berubah. Setelah dilipat menjadi, semua barang di alam ini berubah, maka hasil pembalikannya ialah, sebagian dari yang berubah di alam ini ialah barang. Bentuknya berubah 3 kali, tetapi maknanya tetap benar. Begitu juga kalimat, tak ada muslim yang makan riba. Setelah dilipat, menjadi, semua muslim tak makan riba. Setelah dibalik, hasilnya, sebagian dari yang tak makan riba itu ialah muslimin. Tan Malaka menjelaskan bahwa kalimat terakhir mungkin terdengar ganjil, tetapi secara logika ia tetap benar, karena memang hanya sebagian manusia yang tidak makan riba, dan sebagian dari mereka adalah muslim. Namun, tidak semua kalimat dapat melalui proses ini tanpa rusak. Ia mencontohkan kalimat sebagian. Muslimin tidak bisa tak sembahyang. Ketika dilipat dan dibalik, muncul dua kata tidak yang saling bertabrakan hingga maknanya menjadi kabur. Ia menyebutnya simpulan yang tiada bisa dilipat balikkan. Sebaliknya, kalimat sebagian muslimin tak puasa bisa diterapkan dengan baik. Hasil pembalikannya, sebagian yang berpuasa itu ialah sebagian muslim. Ini masuk akal, karena memang ada umat lain yang juga berpuasa, dan tidak semua muslim berpuasa. Dari semua uraian ini, Tan Malaka ingin menunjukkan bahwa contraposition menuntut ketelitian lebih tinggi dibanding pembalikan atau perlipatan biasa. Ia memperingatkan bahwa berpikir ilmiah tidak boleh terburu-buru, setiap kalimat harus diuji dengan cermat agar maknanya tidak rusak. Logika, dalam pandangan Tan Malaka, bukan hanya permainan rumus atau teori, melainkan alat berpikir yang menjaga manusia agar tetap jujur terhadap kebenaran. Pada akhirnya, baik perlipatan maupun perlipatan terbalik mengajarkan satu hal penting, bahwa kebenaran tidak hanya terletak pada isi kalimat, tetapi juga pada struktur berpikir di baliknya. Tan Malaka mengajak kita berpikir dengan akal yang disiplin, agar setiap ya tetap ya, setiap tidak tetap tidak, dan setiap pikiran konsisten dari awal sampai akhir. Karena hanya dengan berpikir jernih dan tertiblah manusia bisa mencapai pengetahuan yang sejati, dan dari pengetahuan itulah lahir kekuatan untuk mengubah dunia. Bersambung ke pasal 6 dan 7.